Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arik Fauzan, NIM 122110068, Fakultas Usuluddin, Prodi Akidah dan Filsafat Islam, kelas 1B, Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan memaparkan sebuah jurnal karya Hervin Fahri, Muhammad Ajiz, dan Bayu Mujrimin yang berjudul Analisis Pemikiran Muhammad Iqbal tentang Teologi dan Filsafat Ketuhanan. Latar belakang dari jurnal ini berusaha mengkaji filsafat ketuhanan dari pemikiran Muhammad Iqbal, berusaha memahami Tuhan dengan menggunakan ego, karena ego dianggap sebagai representasi dari Tuhan di alam nyata ini. Di dalam ego, pengalaman religius lebih dipentingkan sebagai upaya mendekatkan diri terhadap Tuhan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan cara menggunakan pemikiran Muhammad Iqbal dengan menelaah secara kritis filosofis terhadap konsepsi filsafat ketuhanannya. Konsepsi filsafat ketuhanan menurut Muhammad Iqbal sebenarnya adalah bagaimana filsafat ketuhanan memfungsikan potensi diri manusia dengan jalan selalu mengimplementasikan ajaran Islam dan konsep ketauhidan. Dengan demikian, umat Islam dapat mengamalkan ketauhidan dalam menjalankan ibadahnya. Tulisan ini berusaha membahas mengenai filsafat ketuhanan dari pemikiran Muhammad Iqbal, bagaimana konsep ketuhanan dalam pemikiran Muhammad Iqbal menawarkan sebuah konsep ketuhanan dengan berpijak berdasarkan atas ego untuk memahami Tuhan. Tuhan ada yang bersumber pada ego atau jiwa. Pendahuluan. Mengkaji filsafat ketuhanan bukanlah persoalan yang mudah. Dibutuhkan suatu pemahaman komprehensif mengenai prinsip-prinsip dasar bagaimana menggunakan nalar kita agar sampai pada pemahaman tersebut. Filsafat ketuhanan sebenarnya sebuah wilayah kajian yang masuk dalam metafisis, karena yang dibicarakan itu berupaya eksistensi Tuhan dan bagaimana sampai pada taraf pemahaman tentang Tuhan itu. Hasil dan pembahasan. Pertama, ajaran-ajaran Islam sebagai inspirasi pemikiran Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal salah satu orang yang bisa dikatakan sebagai filosof muslim pemikiran kritis, tidak bisa dilepaskan dari agama yang dianut, yakni Islam. Di dalam agama Islam, konsep mengenai pemahaman ketuhanan itu sangat bersumber dari ajaran-ajaran Islam yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran. Muhammad Iqbal meletakkan tauhid sebagai prinsip tertinggi dalam hidupnya. Konsep tauhid adalah sebuah konsep ketuhanan yang pertama kali ada di muka bumi, yang kemudian dirusak. Lalu Tuhan mengutus para rasul dan nabi untuk menegakkan kembali dan memurnikan tauhid sebagai konsep ketuhanan yang sah dan benar. Di antara ayat yang digunakan sebagai dalil dari konsep ketuhanan Islam sebagai berikut. Terdapat 559 ayat sebagai dalil tentang perintah mengesahkan Tuhan, 168 ayat tentang bukti keberadaan Tuhan, 92 ayat sebagai dalil tauhid rububiyah, 163 ayat dalil tentang uluhiyah, 192 ayat yang membahas mengenai nama Tuhan dan sifat-sifatnya. Di dalam ajaran Islam, Tuhan tampil sebagai yang impersonal. Tuhan dalam Islam hanya bisa diketahui dengan tanda-tanda alam, sehingga kita hanya bisa membicarakan Tuhan melalui perumpamaan. Dengan perumpamaan-perumpamaan itu, umat Islam khususnya diajak melihat kekuasaan Tuhan. Bahkan dalam diri manusia memiliki akal dan jiwa. Manusia seharusnya mampu memahami Tuhan sebagai yang tunggal dan esa. Di dalam perumpamaan-perumpamaan itulah yang terkadang dianggap sebagai panteisme. Tauhid sebagai sumber ajaran Islam, memahami Tuhan adalah sebagai tunggal dan mutlak, hanya Tuhanlah pencipta segalanya. Tuhan dalam Islam itu bisa dipahami dengan menjalankan sholat 5 waktu, merupakan ritual di dalam umat Islam sebagai upaya mendekatkan diri dengan Tuhan dan bahkan untuk mengenal Tuhan. Menurut Iqbal, sholat itu adalah mediasi yang paling representatif untuk mendekatkan diri pada Tuhan dan mencapai kesempurnaan. Karena itu, esensi tauhid bagi Muhammad Iqbal adalah suatu keajaiban dan kewajiban dalam mengenal Tuhan. Pemikiran Iqbal dalam memahami konsep ketuhanannya sebenarnya tidak dilepaskan dari konsep tauhid. Yang kedua, ego dalam pemikiran Muhammad Iqbal. Di dalam mengkaji persoalan ego, terutama ketika dihubungkan dengan ego sebagai epistemologi dalam memahami Tuhan, atau bahkan lebih radikal lagi,
ego diyakini sebagai pembuktian kehadiran Tuhan dalam diri manusia, melainkan juga dalam pemikiran yang lebih liberal lagi. Ego adalah Tuhan. Berdasarkan asumsi tersebut, pernyataan secara filosofis adalah tidakkah individu atau diri manusia itu memiliki keterbatasan? Jika Tuhan merupakan suatu ego, dengan demikian suatu individu dapatkah kita menganggapnya sebagai sesuatu yang terbatas? Jawabannya adalah Tuhan tidak dapat terbatas. Dalam arti tak terbatas secara ruang, dalam persoalan penilaian ruhaniah besar, bentuk saja tidak ada artinya. Ego menjadi sumber salah satu dasar bagi Iqbal sebagai satu potensi diri. Diri yang menjadi sumber pengetahuan adalah diri yang sadar. Diri manusia menurut Iqbal mempunyai 3 potensi yang memungkinkan untuk memperoleh pengetahuan, yakni indera, akal, dan intuisi. Ketiga potensi itu merupakan kesatuan fungsional yang tidak dapat dipisahkan dan membantu manusia memahami tanda-tanda Tuhan baik dalam pengalaman lahir maupun batin. Ego atau diri individu manusia menjadi landasan spiritual bagi Iqbal. Dalam jiwa dan tubuh adalah bagian dari wujud Tuhan. Indera dan akal itu merupakan alat untuk mencapai pengetahuan tentang yang material dan nampak di dalam dunia. Akal mempunyai kemampuan konseptual. Akal memungkinkan manusia memperoleh pengetahuan berdasarkan penalaran deduktif. Karena itu, penginderaan manusia terhadap alam semesta sudah seharusnya dilakukan sebagai upaya untuk mengawasi tenaga-tenaga alam itu, yang harus dikerahkan untuk mengambil manfaatnya, bukan atas nama kejahatan. Peran indera dan akal yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia harus difungsikan dengan baik. Serapan penginderaan barulah dilengkapi dengan persepsi, yang oleh Al-Quran disebutkan sebagai fu'ad atau qol, yaitu hati. Intuisi Iqbal adalah semacam akal yang tarafnya lebih tinggi. Intuisi yang ada dalam diri manusia menjadi suatu potensi untuk mengetahui hal-hal yang sesungguhnya tidak dapat diperoleh melalui indera, penalaran induktif maupun deduktif. Intuisi memungkinkan manusia menentukan keputusan dan kepercayaan. Dalam pemikiran filsafat, Iqbal mengumandangkan misi kekuatan dan kekuatan Tuhan. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwasanya pusat dan landasan organisasi kehidupan manusia adalah ego, yang dimaknai sebagai seluruh cakupan pemikiran dan kesadaran tentang kehidupan. Ia senantiasa bergerak dinamis untuk menuju kesempurnaan dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan mutlak. Tuhan, karena itu, kehidupan manusia dalam keegoannya adalah perjuangan terus-menerus untuk menaklukkan rintangan dan halangan demi tercapainya ego. Dalam hal ini, karena rintangannya yang terbesar adalah benda atau alam, maka manusia harus menumbuhkan instrumen-instrumen tertentu dalam dirinya, seperti daya indera, daya nalar, dan daya-daya lainnya, agar dapat mengatasi penghalang-penghalang tersebut. Selain itu, manusia juga harus terus-menerus menciptakan hasrat dan cita-cita dalam kilatan cinta. Keberanian dan kreativitas yang merupakan esensi dari keteguhan pribadi, seni dan keindahan tidak lain adalah bentuk dari ekspresi kehendak, hasrat, dan cinta ego dalam mencapai ego tertinggi. Di dalam hal ego yang tertinggi itu sebenarnya di zaman modern itu telah dibahas melalui karya-karya Hegel, dan akhir-akhir ini dalam karya Hadland, Reign and Relativity yang diterbitkan tidak lama sebelum ia meninggal, ia menyatakan hanya ego terakhir itulah ego-ego bermula. Tenaga kreatif ego terakhir di dalam ego itu mengandung pikiran dan pengetahuan tentang yang lain. Di dalam ego atau jiwa itu, kehadiran Tuhan itu bisa dipahami dalam diri manusia. Akhir dari ego untuk meraih sifat-sifat Tuhan guna memenuhi peran ilahi yang telah ditetapkan kepadanya oleh Tuhan. Keberhasilan masing-masing ego akan diukur dengan jangkauan dan bertentangan yang dimanifestasikan. Iqbal menjelaskan secara fisik maupun spiritual manusia adalah sebuah pusat berisi diri, namun ia belum menjadi sebuah individu yang lengkap. Semakin jauh jaraknya dari Tuhan, individualitasnya semakin menyusut. Ia yang paling dekat dengan Tuhan adalah yang paling sempurna kediriannya. Namun ia tidak pada akhirnya terserap ke dalam Tuhan, melainkan ia menyerap Tuhan ke dalam dirinya. Yang ketiga, konsepsi ketuhanan menurut Muhammad Iqbal. Persoalan ketuhanan selalu menjadi suatu teka-teki bagi umat manusia yang beriman. Mencari Tuhan yang ideal bukanlah hal yang mudah. Pada saat sebagian orang, terutama ateis,
menafikan keberadaan Tuhan, dan sebagian yang beriman masih mempercayai filosofis sekaligus kegelisahan bagi kaum beriman. Muhammad Iqbal sebagai seorang filsuf asal Persia juga melakukan sebagai upaya pencarian terhadap eksistensi Tuhan. Dalam proses pencarian Tuhan, akhirnya Iqbal menemukan suatu konsep ketuhanan yang terlahir dari pandangan dan pemikirannya setelah bergulat dan berguru kepada tokoh-tokoh intelektual dunia seperti Sir Thomas Arnold, Jalaluddin Rumi, Alfred North Whitehead. Pemikiran ketuhanan Muhammad Iqbal bisa dikatakan sebagai filsafat hudi atau diri. Konsep ketuhanan menurut Muhammad Iqbal mengalami beberapa fase-fase. Yang pertama, God as good. Yang kedua, God as will. Dan yang ketiga, God as the world. Dan pada tahap terakhir, metafisika ketuhanan Iqbal disebut panteisme. Dalam fase yang pertama pada tahun 1901, merupakan konsepsi ketuhanan Muhammad Iqbal itu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh tradisi lama dalam puisi Parsi dan Urdu yang lebih bersifat mistis panteistik. Apalagi terpengaruhnya itu dinyatakan di dalam puisi-puisi yang bersifat dimungkinkan dipengaruhi oleh seorang tokoh sufi dan tasawuf, yakni Jalaluddin Rumi. Pada tahap ini, ketuhanan Iqbal adalah bahwa Tuhan itu harus diyakini sebagai keindahan abadi. Keindahan Tuhan ada tergantung pada suatu hal apapun di dunia. Dan sesungguhnya eksistensi Tuhan lebih dahulu daripada yang lain. Diciptakan Tuhan adalah yang di awal dan yang akhir, dan Tuhan menampakkan dirinya pada segala sesuatu. Pernyataan kemudian secara filosofis adalah kenapa Tuhan dikatakan sebagai keindahan abadi oleh Muhammad Iqbal pada tahap pertama. Penyebutan keindahan abadi ini yang harusnya kita tafsirkan lebih jauh dan komprehensif. Tuhan adalah sebagai bentuk keindahan abadi. Bisa dimaknai sebagai sebuah kerangka berpikir yang diinginkan oleh Muhammad Iqbal, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia sejatinya menampakkan wujud Tuhan di dalam segala bentuk, yakni sebuah esensi dan substansi yang baik dan abadi, melainkan juga di dalam substansi bentuk yang melekat di dalam benda-benda dan segala sesuatu. Secara ontologi mengandung sebuah keindahan abadi. Keindahan abadi ini memberikan gambaran bahwa Tuhan adalah sesuatu yang abadi atau eternal. Pada tahap fase yang kedua terjadi antara tahun 1908 sampai 1920, pemikiran Muhammad Iqbal itu melahirkan sebuah pandangan dan filsafat tentang hudi. Tuhan bagi Iqbal diyakini sebagai diri mutlak yang penuh sumber vitalitas Tuhan kehendak abadi. Dalam fase ini Iqbal tidak memahami Tuhan sebagai menampakkan diri dalam realitas dunia yang terserap. Akan tetapi, upaya aktualisasi diri dan potensi diri terbatas ini sebagai bentuk penyadaran akan adanya Tuhan. Tuhan yang diyakini sebagai mutlak dimaksudkan agar setiap manusia itu mampu memanfaatkan segala potensi diri untuk mengamalkan apa yang telah diajarkan dalam kitab suci Al-Quran. Pengalaman religius merupakan tindakan yang paling menentukan dalam memahami Tuhan. Begitu juga dengan Muhammad Iqbal melalui pengalaman religius dalam memahami Tuhan, diri atau ego yang jelas melibatkan pengalaman religius yang pada akhirnya membentuk kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam diri manusia. Di dalam fase yang ketiga ini terjadi pada tahun 1920 hingga 1938, pemikiran Iqbal lebih menekankan pada aspek filsafat proses yang ada dalam diri manusia. Pada tahap ini ia banyak dipengaruhi oleh Whitehead. Dalam artian proses dan pengalaman religius itulah yang memungkinkan manusia dapat memaknai Tuhan. Hal itu nampak sekali dalam karya Muhammad Iqbal, The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Dalam tulisannya itu, Muhammad Iqbal memahami bahwa Tuhan adalah diri Tuhan, yaitu Khudi. Tuhan itu kebulatan sebagai diri, tanpa ada penyamainya, dan bersifat tunggal, tidak mempunyai sekutu yang lain, dan mampu mengatai segala hal yang bertentangan. Tuhan yang dimaksudkan oleh Iqbal itu terletak pada jiwa yang melekat dalam diri manusia, bukan tubuh atau badan manusia yang memiliki keterbatasan-keterbatasan. Muhammad Iqbal, Tuhan itu harus ditafsirkan sebagai sebuah makna yang kreatif atas penciptaannya. Tuhan itu maha pencipta, maha kuasa. Tuhan itu merupakan ego mutlak yang selalu hidup dinamis, tiada yang dapat membatasi selain kekuasaan dirinya. Tuhan adalah segalanya atas penciptaannya. Tuhan merupakan suatu hakikat yang tertinggi
dan tunggal. Keesaan Tuhan itu menunjukkan bahwa Dia adalah diri mutlak yang merangkum diri-diri yang terbatas dalam wujudnya tanpa menghapus eksistensi mereka. Diri-diri yang terbatas itu yang ada di dalam alam pernyataan diri dari ciptaannya. Dalam filsafat Islam, meskipun Tuhan yang Esa memiliki kekuasaan absolut dan maha kuasa, dan walaupun baginya adalah penciptaan, pengawasan, kebijakan, dan pemerintahan atas semesta, bagi Dia adalah penciptaan dan perintah. Tetapi pada saat yang sama, di semesta luas ini manusia dianggap tidak dapat melepaskan dirinya sendiri dari hukum dan kekuasaan Tuhan, bisa hidup dengan bebas. Berpijak dari pemikiran Muhammad Iqbal dalam memahami tauhid yakni dengan ego sebagai bentuk mutlak. Sejatinya pemahaman tersebut bisa masuk dalam filsafat perennial. Di dalam filsafat perennial, untuk memahami tentang Tuhan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan bersifat eksoteris dan esoteris. Pendekatan esoteris berfungsi sebagai pijakan untuk memahami tentang Tuhan berdasarkan perkataan Tuhan tentang dirinya, yaitu wahyu. Sedangkan pendekatan esoteris adalah pemahaman langsung tentang Tuhan, penyatuan seluruh potensi kemanusiaan yang dikenal dengan sebagai jalan mistis. Karena itu, sesungguhnya Muhammad Iqbal ini bisa dikatakan sebagai pengikut filsafat perennial dengan melakukan perjalanan keagamaan esoteris. Karena harmoni keagamaan hanya ada dalam langit yang bersifat ilahi, dunia yang infinite, atau dalam spirit manusia, bukan dalam atmosfer kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat memahami secara komprehensif mengenai pemikiran Muhammad Iqbal dalam memahami Tuhan, yang bersumber pada epistemologi dengan menggunakan ego. Ego manusia itu diandaikan sebagai keyakinan akan diri Tuhan yang melekat dalam diri manusia. Ego merupakan substansi yang tidak melekat dalam jiwa. Ego adalah diri-diri yang tak terbatas. Dia tidak seperti tubuh yang memiliki keterbatasan. Namun demikian, tujuan dari pemahaman ketuhanan dari Muhammad Iqbal adalah bagaimana memfungsikan diri manusia dengan jalan yang selalu mengamalkan ajaran-ajaran, sehingga selalu mengacu dan merujuk manusia dapat mengamalkan dan beribadah dengan Tuhan. Dengan menjalankan perintah Tuhan berarti manusia pada dasarnya akan memiliki kesadaran untuk memahami Tuhan dengan sendirinya. Dalam memahami konsep ketuhanan, Muhammad Iqbal sejatinya tidak banyak menggunakan pendekatan eksoteris sebagai bentuk upaya memahami hakikat tertinggi, yaitu Tuhan. Pendekatan esoteris dilakukan Iqbal sebagai upaya membangun kesadaran atas potensi manusia dengan melakukan ritual-ritual atau pengalaman religius sebagai cara dan metode dalam menciptakan kesadaran akan kehadiran Tuhan di dalam dirinya. Sekian pembahasan dari saya mengenai analisis pemikiran Muhammad Iqbal tentang teologi dan filsafat ketuhanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.